Kacau. Ini kah? Santai jadi ini. Ya. Kalau pola itu adalah bentuk model, Pola itu adalah bentuk atau struktur yang tetap. Strategi, pattern, susunan, formasi, cara atau sistem atau pengulangan. Pola itu seperti apa ya? Bentuk atau susunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitulah. Lingkaran yang terus berputar-putar. Begitu mah apa deh? Gitu. Kalau secara Pola itu tempatnya orang kreatif, kita kumpulkan semua. Kreatif kooperatif. Ruang untuk kita bisa berkreativitas dan dibayar intinya. Wadah berilmu, tempat belajar. Menurut keyakinan saya, pola media itu adalah sebuah circle, tempatnya orang leverage keahlian, Tempat bermain, tempat yang seru, tempat diskusi, tempat bertukar pikiran, tempat bertukar ide, tempat eksekusi. Itu pola. Ruang yang berusaha menyambungkan kreativitas, ide, dan kebutuhan. Pola Media Nusantara buat saya bukan sekedar tempat kerja, tapi sebuah ekosistem untuk berkembang. Lingkungannya seru dan nyaman, jadi kita nggak cuman mengejar deadline, tapi benar-benar punya ruang buat untuk terus belajar hal baru. Ekosistem ini yang menarik ketika waktu sholat, kita semua saling mengingatkan untuk sholat dan itu waktunya break hour untuk kita mengerjakan sholat. Setelah sholat baru lanjut kerja lagi. Menurut saya itu hal yang sangat positif di zaman sekarang ya. Kalau awal mulanya saya terjun ke dunia kreatif itu, to be honest, saya enggak kreatif-kreatif amat. Awalnya terjun di dunia kreatif karena tuntutan mencari nafkah. Seiring berjalannya waktu, mulai paham dan sampai sekarang jadi kebiasaan. Karena mungkin dari kecil suka menggambar toh, jadi di SMA mulai gambar graffiti, mulai gambar di jalan. Habis itu di masa kuliah itu kenal dengan desain grafis. Mungkin kalau dunia kreatifnya dimulai tahun 2009-2010 mungkin. Almarhum abi saya itu seorang fotografer dan ada istilah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya memang sudah ada ketertarikan sejak dini dengan dunia fotografi dan fotografi sendiri bagian dari dunia kreativitas. Karena sebelumnya saya itu di media konvensional dan mau berkecimpung lagi di media yang lebih modern menurut saya. Awalnya saya masuk ke dunia kreatif itu saya belajar foto dari 2014 secara otodidak, menjadi hobi terus keterusan, enak, dapat duit. Ya seperti itu. Pola kan sebenarnya dari awalnya itu dia bergabung di Komar. Yang notabene itu bagian dari Komar yang sekarang berdiri sendiri. Kebetulan saya juga dari Komar yang diamanakan untuk mengurus Pola sendiri. Di 2023 saya kerja di sebuah brand clothing di Makassar. Di situ saya jadi admin sekaligus juga copywriter. Jadi di situ banyak belajar tentang industri kreatif khususnya di Makassar. Oke, menarik. Awal saya suka bukan industri dulu ya, dunia kreatif karena dulu saya sangat suka nonton konten kreator yang ada di YouTube dan sosial media yang lain kayak Instagram. Cukup menarik aja karena beberapa dari mereka ngebuat POV tentang daily life, vlog, traveling, dan lain-lain. Akhirnya saya mencoba juga di 3 tahun yang lalu, saya buat konten Instagram namanya Ngabuburit Talks. Masuk ke dunia kreatif itu karena saya suka bersosialisasi. Jadi menurut saya lewat konten agar bisa spread hal-hal yang baik di konten kayak gitu. Ikut pertunjukan teater, terlibat di beberapa produksi kesenian, film, event juga, festival, proyek kreatif, ya sampai sekarang. Saya bisa menuangkan segala bentuk kreativitas yang saya dapatkan. Kadang ketika berdiam diri, tiba-tiba dapat kreativitas dan langsung bisa
eksekusi untuk menjadi sebuah kreativitas yang nyata seperti itu. Berawal dari imajinasi menjadi sebuah kreativitas yang nyata seperti itu. Paling seru itu aku bisa mengulik beberapa visual yang baru. Setiap ide bisa langsung menjadi konten. Pertama, bisa ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terus yang kedua adalah punya banyak perspektif baru dari teman-teman di Pola Media Nusantara. Seru cari-cari orang, pecat-pecat orang, marahi orang. Seru dan jadi challenge itu cari idenya. Karena banyak koperasi yang di handle. Jadi buat cari idenya itu seru. Panas juga kadang kepala. Tapi so far so good. Tempatnya seru karena kita ngebuat vibes-nya nyaman, senyaman mungkin, model studio kreatif di mana ketika kita ngantor, kita nggak merasa masuk di kantor karena emang kita nggak di bawah naungan corporate ya. Kita ngebuat corporate sendirilah dengan aturan yang tetap jalan, kerjaan tetap optimal dan tetap bisa, kalau kata anak sekarang, lebih chill lah kerjanya. Tapi kerjanya tetap ada deadline, jadi semuanya so far so good. Mikir, seru itu mikir ternyata. Apalagi kasih ketemu pikiran sama teman, sama partner kerja toh. Apalagi kalau ada urusan objektif yang harus dicapai, ternyata bisa jadi seru itu berpikir. Kalau yang sekarang nih, karena selama ini mungkin kerjanya levelnya di level teknis toh. Kayak desain, bikin video, bikin motion. Kalau sekarang lebih kayak serunya manage orang. Jadi kayak mungkin porsi untuk mengerjakan teknis kecil lebih dibesarkan mungkin di manage orangnya gitu. Yang paling seru itu proses menghidupkan sebuah ide, konsep dari sekedar ide mentah jadi karya utuh yang bisa menyampaikan pesan dengan pas ke audiens. Bisa dua-duanya. Yang paling sering one man show, kerja sendiri. Oke. Untuk saat ini aku lebih sukanya kerja bersama tim. Karena bobot pekerjaannya juga salah satunya. Tergantung. Kadang saya lebih suka kerja sendiri, kadang juga butuh tim. Kalau untuk overall 50-50 lah. Kebetulan saya share di sini sendiri, jadi ya sendiri. Antara kerja sendiri dan rame-rame tuh kalau saya depends, tergantung gue pengen bikin apa. Pasti kerja tim. Karena kalau kerja sendiri tuh terbatas pengetahuan. Kayak bagaimana dari perspektif teman-teman di tim itu bisa dijadikan satu kepala lah. Beberapa waktu belakang masih percaya ke sih untuk kerja sendiri gitu. Cuman bekerja tim mungkin perlu dicoba gitu. Lebih suka kerja tim. Kenapa? Karena punya ruang untuk saling tukar ide, tukar sudut pandang, hendak terbatas dengan pikiran tersendiri kalau misal kita kerja sendiri. Thank you, Kak. Siap, terima kasih.